wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Baik, Pak. Ya. Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, apakah hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik sudah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini harus diawali dengan doa. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa kepada anak saya Jabarudin untuk memimpin doa. Persilakan. Teman-teman, adalah doa sebelum belajar. Doa dimulai. Ya, anak-anak, ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Ya, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, mulai. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Marilah proklamasi senjata membantumu. Pancasila bersatu tegak, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih ingat pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin itu adalah tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya. Kira-kira apa saja yang menjadi kegiatan kita untuk menjaga kebersihan sekolah? Apa saja? Iya, menyapa. Apa lagi? Hah? Iya, menyapu lantai. Menyapu halaman, ya ternyata masih ingat ya. Membersih WC. Iya, membersih WC, ya, dan lain-lain sebagainya. Tepuk PPK, ayo berdiri, saya minta berdiri semua. Tepuk PPK. Ya. Tepuk PPK, ayo mulai tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Integritas. salam PPK. Ya, kita membahas materi tentang tema 3 yaitu tugasku sehari-hari dan subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah. Ya, pada pembelajaran 2. Kemudian tujuan pembelajaran adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis hubungan gambar, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas dengan benar. Kedua, dengan mengamati isi teks, siswa dapat menganalisis kosakata dan konsep yang berkaitan dengan geografis, kehidupan ekonomi sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dengan benar. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat melakukan gerakan melempar, memukul, dan melempar bola dengan benar. Anakku sekalian, coba melihat di depan. Di dalam ada 2 gambar ya. Gambar apa saja itu? Ya. Terus gambar apa lagi?
Berarti siswa itu sedang belajar kelompok tentang materi Garuda Pancasila, yaitu menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng dan padian kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita membahas tentang gambar bintang ya, yang terdapat pada Garuda Pancasila. Ya, di sini juga ada saya pegang gambar juga. Kemudian di dalam juga ada media. Ya, pertama adalah gambar bintang. Jadi kenal dengan gambar ini? Gambar apa Bu? Bintang. Gambar bintang itu warnanya apa? Emas. Latarnya warna apa itu? Ya. Jadi ini lambang sila keberapa? Sila ke-1. Coba siapa yang bisa menyebutkan sila 1? Ayo, ada bisa angkat tangan. Ya, coba. Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar, tepuk tangan, ayo, tepuk tangan untuk kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian ada beberapa contoh kegiatan yang berhubungan dengan gambar. Jadi kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Satu adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini maksudnya adalah berkaitan dengan kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, coba baca. Ayo coba. Ayo. Menghormati. Ya, menghormati. Bahwa di dalam setiap langkah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga, kita harus saling menghormati, ya, antara sesama. Jadi hormat menghormati ini adalah tidak mengenal suku dan agama dari mana saja, ya. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita ini. Harus saling menghormati. Yang ketiga adalah hidup rukun. Ya. Coba, yang ketiga apa? Hidup rukun. Jadi hidup rukun ini tidak boleh kita ada perkelahian, ada permasalahan. Ya, jadi kita harus hidup rukun, ya, berhubungan baik dengan antara sesama, ya, manusia. Keempat adalah bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaannya yang berbeda-beda, ya. Yang berbeda-beda. Ya. Artinya di sini bekerja sama, ya, walaupun kita berbeda agama, tetapi kerjasama kita di dalam kehidupan lingkungan masyarakat, kita harus tetap kerjasama. Misalnya dalam gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat, ya, dari mana saja asal daerahnya, agama mana saja, kita harus tetap kerjasama demi menjaga kebersihan lingkungan. Begitupun di sekolah juga. Yang kelima adalah tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Jadi jangan memaksa orang lain untuk masuk kepada satu agama kita. Ya. Jadi ini adalah salah. Ya. Jadi kita harus tetap menghormati, menghargai perbedaan agama itu. Jangan ada unsur memaksa. Ya. Adalah ada gambar. Gambar apa di dalam itu? Ya, emas. Ya, rantai emas ini melambangkan sila keberapa? Sila kedua. Siapa tahu sila kedua? Ya, siapa? Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepuk tangan. Ya. Jadi rantai emas ini adalah lambang sila kedua, Pancasila. Jadi di sini ada beberapa contoh kegiatan atau sikap atau tindakan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila atau sesuai dengan lambang rantai emas sila kedua Pancasila.
Di sini adalah pertama adalah sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi kita harus saling mencintai dan menyayangi antara sesama manusia. Kedua, tenggang rasa. Jadi tenggang rasa ini adalah memiliki rasa, ya, memiliki rasa dalam kehidupan bersama. Ya. Jadi yang miskin ya harus menghormati yang kaya. Yang kaya juga harus menghormati yang miskin. Yang kaya harus menolong yang miskin. Yang miskin juga harus menghargai orang kaya. Sehingga di sini ada tenggang rasa kita. Kemudian yang ketiga adalah gemar menolong orang lain. Ya, kita saling tolong menolong. Ya. Misalnya apa? Contohnya? Apa contohnya kira-kira? Contoh? Ya, memberikan belpuin kepada jabat. Itu namanya tolong menolong. Ya, ya. Gambar apa itu? Gambar apa dia? Ya. Jadi ini lambang sila keberapa? 3. Saya kita anak Siva coba sebutkan sila ketiga Pancasila. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ya Jabar. Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Tepuk tangan. Ya, oke, sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, sekarang ada beberapa kegiatan yang dapat memberikan contoh ya dalam kehidupan kita di lingkungan masyarakat atau dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pertama di sini rela berkorban. Ya, rela berkorban. Ya, cinta tanah air. Ya, cinta tanah air ini kita ini sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita harus memiliki rasa nasionalisme, rasa patriotisme. Ya, sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai siswa, sebagai pelajar. Ya, jadi harus memiliki mulai dari sekolah ini menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ini cinta tanah air. Yang kedua, yang ketiga apa? Coba baca, ayo. Yang ketiga itu apa? Jabat. Mencintai produk lokal. Mencintai produk lokal. Jadi ada produk lokal, kita harus bisa mencintai, menggunakan. Yang keempat, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Ya. Yang kelima adalah ikut menjaga keamanan lingkungan. Jadi kita harus menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat agar lingkungan itu menjadi aman. Yaitu gambar apa dalam ini? Ya, jadi ini medianya adalah media gambar banteng. Latarnya apa di dalam? Latarnya merah, kemudian warnanya hitam. Kemudian ada apa lagi itu? Putih. Ya, ada putih. Ya, sini ada tanduknya, itu kepala banteng. Dan kepala banteng ini nama sila berapa? Siapa yang bisa menyebutkan sila keempat Pancasila? Ayo. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, coba. Ya, kerakyatan sama-sama. Ayo. Kerakyatan. Ya, sama-sama. Ya, menyebutkan sila keempat Pancasila. Ayo. Kerakyatan dalam permusyawaratan kebangsaan. Ya. Itulah sila keempat Pancasila. Harus tahu. Harus tahu. Kemudian ada beberapa contoh kegiatannya yang berkaitan dengan lambang di dalam atau yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila tadi.
Satu, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Coba baca Feby. Ya, nomor 1. Satu, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Iya, jadi keputusan itu tidak boleh ambil sikap sendiri. Jadi di dalam sila keempat Pancasila diperintahkan bahwa musyawarah itu perlu. Ya, dalam mengambil keputusan itu melalui musyawarah dan mufakat. Ya. Jadi setiap usulan itu akan dipertimbangkan di dalam musyawarah. Kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi maksudnya adalah setiap usulan itu tidak boleh memaksa harus diterima. Ya. Tetapi dipertimbangkan di dalam musyawarah bagaimana usulan itu bisa dipertimbangkan secara bersama melalui musyawarah mufakat. Ketiga, melaksanakan musyawarah mufakat. Jadi setelah keputusan itu diambil di dalam musyawarah, maka siap dilaksanakan atau siap dieksekusikan. Ya. Siap melakukan kegiatan dalam keputusan yang sudah diputuskan di dalam musyawarah. 4, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Iya, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi atas hasil musyawarah. Kalau musyawarah itu sudah diputuskan, ya kita harus menjunjung tinggi dan menghormati. Siap dilaksanakan. Ya. Tadi dan kapas, betul? Ya. Sekarang saya tanya, yang mana kapasnya? Yang warna apa? Yang warna hijau dengan putih. Sekarang yang gambar tadinya yang mana? Warna kuning. Ini melambangkan sila keberapa? Sila kelima Pancasila. Sekarang, apa bunyinya sila kelima Pancasila ini? Ya. Keadilan sosial. Ya, ayo siapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, keadilan sama-sama. Keadilan sosial. Iya. Tepuk tangan, ya. Atau sikap yang sesuai dengan lambang sila kelima. Ya, pertama coba si Asma baca ini. Apa nomor 1 ini? Sikap adil kepada sesama. Ya, sikap adil kepada sesama. Ya, tidak boleh ada beda-beda, harus adil. Ya, misalnya dalam musyawarah itu tadi, ya, harus adil. Ya. Kemudian misalnya adik dengan kakak misalnya, ya, adik dengan kakak punya pepaya ya, punya pepaya dibagi, ya, dibagi 2, setengahnya untuk adik dan setengahnya juga untuk kakak. Itu namanya adil itu, ya, sehingga tidak ada perselisihan di antara keduanya. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh misalnya ya. Jadi kalian adalah siswa, datang ke sekolah, haknya apa? Mendapatkan pengetahuan atau pelajaran dari guru. Mendapatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan dari guru. Itu haknya. Kewajibannya apa? Ya, kalau datang sekolah pasti ya sapu kelas dulu, ya toh? Ya, sapu kelas dulu, bersihkan kelas. Ya, ini menjadi kewajiban. Sehingga ada hak, ada kewajiban. 4, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ya, di sekolah ini ada sering kegiatan gotong royong. Ya, seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru. Jadi, dan penjaga sekolah ikut bersama melakukan kebersihan sekolah, lingkungan sekolah, jadi kelas dan lain sebagainya. Seluruh warga sekolah. Masuk pada masa pelajaran bahasa Indonesia. Di sini
kesimpulannya adalah pasangkan kosakata sesuai dengan gambar. Pasangkan kosakata sesuai dengan gambar. Gambar apa di dalam itu? Coba lihat. Bekerja sama. Ya, ada gambar. Gambar apa di dalam ini? Gambar apa dalam ini? Gambar apa? Manusia. Manusia. Iya. Sekarang gambar di atas itu dua-duanya adalah Bekerja sama. perempuan. Ya. Gambar yang kedua adalah semuanya laki-laki. Gambar ketiga apa? Laki-laki. Ya. Gambar ketiga ini apa? Laki-laki. Ya, semuanya apa? Laki-laki. Laki-laki. Iya, betul. Sekarang pasangkan kosakatanya sesuai dengan gambar. Kalau gambar nomor 1 itu pasangan katanya, kosakatanya apa? Bekerja sama. Ya, bekerja Sama. bekerja sama. Terus gambar kedua, Ingin menang sendiri. ya. Jadi pasangannya kosakatanya adalah ingin menang sendiri. Terus gambar ketiga, Sportif. Hah? Sportif. Hah? Sportif. Sportif. Ya. Jadi sportif di bawah. Pasangan kosakatanya adalah sportif. Di sini ayo berlatih. Ya, dia perintah ini ayo berlatih. Ayo. Berikut ini adalah coba ya saya minta salah satu untuk membaca. Ya. Coba baca ini. Ya. Kasih besar ya. Berikut ini adalah nama-nama teman. Siti, coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Jadi di sini berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelamin. Sekarang ada 10 orang di sini. Jadi saya tanya lagi. Di sini ada berapa kelompok? 5. Ya? Ya? Ini. Yang di dalam ini. Ya, ada kelompok putra, ada kelompok putra, ada kelompok putri. Ya, ada kelompok putra, ada kelompok putri. Ya, sekarang ya, kelompok putri itu siapa saja? Kelompok putri siapa saja? Ya. Ya, Siti, Dayu, terus Rami, terus Ita, terus Ayu. Ya. Itu kelompok putri. Sekarang kelompok putra siapa saja? Ya, kelompok putra. Ya, Edo. Ya. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan. Video Kak. Di dalamnya sudah ada media gambar yang digambar di dalam. Kemudian saya minta salah satu siswa Jabarudin maju. Bagaimana kita mengikuti gerakan ya bola melempar yang ada pada gambar di dalam. Mengikuti praktek yang sesuai pada gambar media di dalam. Memperagakan bagaimana melakukan gerakan melempar dan memukul bola sesuai dengan gambar di dalam. Pak Guru dulu ya. Ya, ini. Ya. Ini. Gerakan. Baru. Ya. Coba ya. Ya. Lepas. Ya. Guru lagi. Pak Guru lagi. Ya. Ya. Tangkap. Ya. Ya. Iya. Dan inilah gerakan melempar bola dan memukul bola sesuai dengan gambar di dalam. Terima kasih kepada Jabarudin. Tepuk tangan untuk Jabarudin. Ya, sudah mempraktekkan. Kerjakan RKPD yang sudah dibagikan oleh Bapak Guru tadi dan dikerjakan secara kelompok. Ya, diskusikan secara kelompok. Nanti Bapak Guru akan minta untuk presentasikan hasilnya.
Ya, kumpulkan tugasnya, bawa ke depan. Untuk mempresentasikan tugasnya ya, saya minta ketua kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Febi selaku kelompok 1. Kelompok 2, ketua kelompok 2 untuk membacakan ketua kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil kerja diskusi. Tuliskan contoh sikap sesuai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. Tuliskan sila Pancasila sesuai dengan lambang di samping. 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menghormati hak-hak orang lain. Kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Gambar 1, pasangannya bekerja sama. Gambar 2, pasangannya ingin menang sendiri. Gambar 3, pasangannya sportif. Sudah. Kepada anak-anakku, ya sudah mengerjakan LKPD, ya sudah menyelesaikan tugasnya secara diskusi kelompok dan sudah dipresentasikan dan sudah dikerjakan dengan baik. Ya. Sekarang kita menyimpulkan materi kita tadi, ya. Jadi seluruh materi kita, ya, kita masuk kepada kesimpulan. Pertama adalah contoh kegiatan yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama. 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. Kedua adalah contoh kegiatan yang sesuai dengan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tegar rasa. 3. Tolong menolong antara sesama. Ketiga adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. Yang keempat, contoh sila keempat Pancasila yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kegiatannya ya, atau sikap. 1. Mengutamakan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. adalah melaksanakan musyawarah dan mufakat. 5. adalah contoh sikap
ya, yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pertama adalah sikap adil antara sesama, kepada sesama ya. Sikap adil kepada sesama. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga adalah menghormati hak orang lain. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik mulai dari sekolah maupun sampai kepada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi saya akan membagikan evaluasi karena materi kita tadi sudah selesai, sudah disimpulkan, maka saya akan membagikan lembaran evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan dan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan disampaikan oleh Bapak Guru tadi. Dan ini dibagikan dikerjakan secara mandiri. Nama ya, tulis nama kelas, ya, nama kelas, kemudian diperiksa baik hasil kerjanya, baca baik soalnya, ya, dipahami dengan baik. Ya. Kalau sudah kerja, diperiksa kembali hasil kerjanya. Pekerjaannya kalau sudah selesai dikumpul ya, dikumpul bawa ke sini, kumpul, lalu kerja kalian ya. Saya memeriksa lembar evaluasi kalian. Anak-anakku sekalian, saya sudah memeriksa lembar evaluasi kalian. Jadi yang mendapatkan nilai 85 sebanyak 10 orang. Sedangkan yang mendapat nilai 50 hanya 2 orang. Ya, jadi yang mendapatkan nilai 85 itu sudah di atas KKM. Sedangkan 2 orang yang mendapat nilai 50 itu di bawah KKM. Nanti akan diremedi. Saya minta kepada Putri dan Melan bisa datang sebentar sore untuk melakukan remedi lagi agar bisa mendapat nilai yang lebih bagus. Saya beri PR, ya, silakan kalian kerjakan PR yang sudah saya beri papan tulis untuk dikerjakan di rumah. Ya, nanti hari Senin
saya akan periksa kembali ya tugas PR-nya. Ketika pada hari ini, maka perlunya akan dicukupi dengan doa. Maka kepada anak saya Jabarudin untuk berkenan memimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini. Sudah belajar doa mulai. Berakhirnya doa penutup, maka pembelajaran kita pada hari ini ya, sudah selesai. Ya, maka saya ucapkan ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.